Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua tentunya. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bagi siswa yang berada di rumah, tentunya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Bagi umat muslim tentunya pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa dan tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan juga tetap semangat tentunya. Bagi yang beragama lain tentunya saya ucapkan juga selamat siang, dan jangan lupa juga jaga pola makan supaya badan kita tetap selalu sehat dan kuat ya. Baik, kita lanjutkan untuk materi kimia. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas mengenai itu adalah pembakaran sempurna ya. Di samping pembakaran sempurna kemarin juga sudah kita bahas mengenai pembakaran tidak sempurna. Baik, kita lanjutkan untuk reaksi selanjutnya, yaitu adalah reaksi substitusi atau pergantian. Nah, di sini reaksi substitusi atau reaksi kedua, di mana atom H atau atom hidrogen dari alkana dapat digantikan oleh atom yang lain, khususnya yaitu adalah dari unsur-unsur halogen. Nah, unsur halogen terletak pada sistem periodik, yaitu pada golongan 7A. Jadi unsur-unsur yang berada pada golongan 7A itu dikatakan sebagai golongan halogen. Paham ya siswa? Nah, penggantian atom H oleh atom-atom dari gugus lain disebut dengan reaksi substitusi. Contohnya yaitu adalah contoh dari reaksi klorinasi metana atau penggantian atom H oleh atom klorin, namanya klorinasi metana ya. Nah, reaksinya terjadi di sini yaitu adalah metana. Kita ketahui dia mempunyai rumus molekul adalah CH4. Nah, ini metana CH4 dengan rumus bangunnya. Nah, bentuknya seperti ini rumus bangunnya. C berikatan dengan H yang ikatannya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Itu adalah metana. Dengan rumus molekulnya adalah CH4. Rumus bangunnya seperti ini ya. Kemudian bereaksi dengan klorin, Cl2 atau klor ya. Di mana satu atom Cl-nya menggantikan atom H. Nah, ini atom H. Nah, bertukar tempat. Yang selama ini Cl-nya ada 2 digantikan oleh H. Sementara Cl satunya atau klorin satunya masuk berikatan dengan metana sehingga terbentuk seperti ini. Yang tadi H-nya di sini digantikan oleh, nah, yang tadinya H berada di ujung sana ya, digantikan oleh satu atom Cl. Nah, ini ya. Nah, itu ya Cl. Maka berubah rumus bangunnya, akan berubah nama dari senyawa tersebut dari metana menjadi metil klorida. Nah, ini. Sementara Cl karena ya
menerima satu atom H yang tadinya Cl-nya 2, sekarang digantikan jadi Cl-nya 1, ketemu H ini. Maka menjadi asam klorida. Nah, itu adalah namanya reaksi pergantian. Jadi terjadi pertukaran tempat, ya. Nah, itu adalah namanya reaksi substitusi, ya. Dari CH4 ya direaksikan dengan Cl, maka akan terbentuk menjadi CH3Cl, ya. Nah, itu namanya metil klorin. Ini adalah rumus bangunnya, dan ini adalah rumus molekulnya. Yang tadinya CH4 dengan Cl yang tadinya ada 2 Cl-nya, sekarang Cl-nya bisa berikatan dengan atom C yang terdapat pada metana, ya, ditambah dengan HC. Nah, ini adalah namanya reaksi substitusi. Ini metana, ini klorin, atau kemudian terbentuk menjadi metil klorida dan asam klorida, ya. Oke, para siswa sudah bisa memahami tentunya, ya. Baik, kalau sudah dapat dipahami oleh para siswa, kita lanjutkan kepada reaksi yang ketiga, yaitu adalah perengkahan atau cracking. Perengkahan atau cracking di sini adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Nah, jadi perengkahan itu adalah memotong rantai karbon yang tadinya panjang menjadi pendek, ya, menjadi lebih kecil atau lebih pendek atau lebih singkat, ya. Nah, perengkahan dapat terjadi jika alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa adanya oksigen. Nah, contohnya C14H30, nama senyawanya adalah tetradekana. Terjadi perengkahan, nah, pemotongan nih, maka jumlah C-nya yang tadinya 14 dibagi 2 jadi 7, ya. 1 C7H16 namanya heptana, dan yang kedua C7H14 namanya heptena. Nah, heptena ini nanti terbentuk dari alkena, ya, nanti akan kita pelajari. Jadi perengkahan alkana menghasilkan heptana dan heptena yang nanti akan kita pelajari juga pada alkena. Nah, ini adalah alkana, ini alkena, ya. Nah, baik. Sampai di sini para siswa dapat memahami tentunya, ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Baik, kita lanjutkan, ya, untuk materi berikutnya, yaitu adalah kita bahas mengenai alkena, ya. Kita bahas mengenai alkena. Nah, di sini adalah alkena. Alkena kita ketahui bahwa alkena ini merupakan hidrokarbon alifatik tidak jenuh atau tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 2. Nah, di sini ada ikatan rangkap 2-nya. Yang lain satu di sini ikatan rangkap 2, ya. Nah, pada alkena ternyata apabila ada 2 ikatan rangkap 2, jadi ikatan rangkapnya ada 2,
itu dinamakan dengan alkadiena. Jadi kalau ada ikatan atau senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap duanya dinamakan alkadiena. Kemudian senyawa yang mempunyai tiga ikatan rangkap duanya ya, disebut dengan alkatriena. Karena ada tiga namanya alkatriena ya. Baik. Nah, itu adalah apabila ada rangkap duanya. Ini ada dua namanya alkadiena. Kalau rangkap tiganya rangkap duanya ada tiga, itu namanya alkatriena. Nah, kita lanjutkan mengenai rumus umum dari alkena. Rumus umumnya adalah CnH2n. Artinya kalau di sini 1 maka n-nya di sini 2. Ya, nggak mungkin, nggak ada. Makanya pada alkena tidak dimulai dari angka 1 C. Langsung pada C-nya ada 2 atom C ya. Jadi di sini 2 hanya langsung 4 ya. Sesuai dengan deret homolog alkana. Nah, deret homolognya yaitu adalah dapat kita lihat pada tabel ya. C-nya 2 maka menjadi C2H4 sesuai dengan rumusnya, yaitu adalah CnH2n. Namanya ektena. Kemudian bila C-nya 3 menjadi C3H6 namanya propena. Kemudian C4H8 menjadi 1 butena. C5H10 menjadi 1 pentena. C6H12 1 heksena. C7H14 1 heptena. C8H16 1 oktena. Dan C9H18 1 nonena. Dan terakhir C10H20 1 dekena ya. Nah, ini adalah mengenai deret homolog dari alkena ya. Nah, ini adalah deret homolognya. Baik para siswa yang berada di rumah, saya rasa bisa dipahami ya. Untuk itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.